Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Sriwidiatmi, Esos MAP, Kasubag Protokol Bagian Prokopim Setda Kabupaten Purworejo. Dalam aksi perubahan Diklat PKP, kami membuat inovasi dengan judul Optimalisasi Keprotokolan Pimpinan melalui penyusunan panduan keprotokolan berbasis website dan pembentukan forum koordinasi keprotokolan di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo. Ada 3 output dalam aksi perubahan ini. Yang pertama yaitu website panduan keprotokolan yang beralamat di www.protokol.purwojokap.go.id. Kami juga membuat manual book panduan keprotokolan sebagai sarana untuk mengakses informasi layanan keprotokolan bagi unit-unit terkait dan menciptakan standarisasi keprotokolan di pemerintah Kabupaten Purworejo. Kami juga membuat forum koordinasi keprotokolan atau FKK. Forum tersebut untuk mempermudah koordinasi antar perangkat daerah terkait kegiatan-kegiatan atau acara-acara kedinasan, sehingga pelayanan prima dalam rangka membangun citra positif pimpinan dan instansi di Kabupaten Purworejo dapat terwujud. Salam inovasi, Purworejo Mulyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rina Listianingsih, Kasubit Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo. Alumni peserta PKP Angkatan 1 tahun 2022 PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta dengan aksi perubahan peningkatan validasi data pembayaran gaji PNSD melalui desentralisasi input data pembayaran gaji pada masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Purworejo. Tujuan dari aksi perubahan adalah terwujudnya updating data pembayaran gaji PNSD secara real-time dan valid, sehingga data pembayaran gaji dengan kondisi yang sebenarnya masing-masing PNSD benar-benar akuntabel. Sasaran aksi perubahan yaitu desentralisasi input perubahan atau mutasi data pembayaran gaji kepada pengelola gaji perangkat daerah se-Kabupaten Purworejo dengan menggunakan aplikasi SIM gaji berbasis web dari PT Taspen. Para pengelola gaji perangkat daerah di Kabupaten Purworejo akan diberikan kewenangan input perubahan gaji yang meliputi perubahan gaji pokok, perubahan tunjangan keluarga, dan perubahan tunjangan struktural atau fungsional. Sedangkan kewenangan input mutasi data pembayaran gaji yang masih menjadi kewenangan BPKAD adalah mutasi tambah, mutasi kurang, dan mutasi antar perangkat daerah. Selain itu, untuk pembuatan data pembayaran gaji masing-masing perangkat daerah atau pembentukan gaji masih menjadi kewenangan dari BPKPAD. Manfaat aksi perubahan yaitu bagi perangkat daerah, setiap ada perubahan data pembayaran gaji, pengelola gaji dapat langsung menyesuaikannya dengan cara menginput langsung pada aplikasi SIM gaji berbasis web, karena masing-masing perangkat daerah akan diberi akses input sendiri. Verifikasi data pembayaran gaji dengan data yang tertera pada SKUM menjadi lebih mudah karena verifikasi dilaksanakan internal pada masing-masing perangkat daerah. Manfaat yang kedua bagi BPKPAD, khususnya bagi Subbid Perbendaharaan Daerah, verifikasi data pembayaran gaji menjadi lebih mudah dan lebih cepat, mempermudah dan mempercepat proses pembayaran gaji, meningkatkan pelayanan dan pengendalian bidang perbendaharaan, khususnya data pembayaran gaji. Manfaat bagi aparat pengawasan yaitu data dan informasi dapat terupdate secara rutin sehingga mengurangi potensi temuan kelebihan pembayaran gaji serta mempermudah proses pengawasan karena setiap perangkat daerah mempunyai akses untuk menyajikan data pembayaran gaji. Manfaat secara umum bagi pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu terwujudnya tata kelola dan akuntabilitas pembayaran gaji di lingkup pemerintahan Kabupaten Purworejo. Untuk perkembangan aksi perubahan sampai dengan saat ini, pada tanggal 9 Agustus 2022, kami sudah mengadakan pelatihan kepada seluruh pengelola gaji perangkat daerah di Kabupaten Purworejo dan memberikan user ID dan password SIM gaji web-based yang dapat diakses untuk perubahan tunjangan keluarga. Untuk pembentukan gaji bulan September 2022, kami sudah menggunakan full SIM gaji berbasis web. Target berikutnya adalah mulai bulan Januari 2023, akses perubahan data pembayaran gaji kepada pengelola gaji pada masing-masing perangkat daerah akan ditambah pada perubahan gaji pokok dan
tunjangan struktural atau tunjangan fungsional. Selain itu, untuk cetak leger gaji mulai bulan Januari 2023 juga akan diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah. Demikian perkembangan dari aksi perubahan kami, semoga dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Purworejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Ertanti SE, Kasubag Umum DPM PTSP Kabupaten Purworejo. Saya alumni PKP Angkatan 1 PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta tahun 2022. Dalam aksi perubahan, saya mengambil judul mewujudkan penataan administrasi barang milik daerah melalui aplikasi Sistem Kodifikasi Digital Barang Milik Daerah (Sibarkah) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Purworejo. Tujuan dari aksi perubahan ini dalam jangka pendek yaitu terciptanya Sistem Kodifikasi Digital Sibarkah yang menghasilkan QR Code sehingga memudahkan identifikasi barang milik daerah di DPM PTSP Kabupaten Purworejo. Kemudian untuk tujuan jangka menengah yaitu pengembangan sistem Sibarkah untuk penatausahaan semua barang milik daerah di DPM PTSP Kabupaten Purworejo. Kemudian yang terakhir untuk tujuan jangka panjang yaitu terwujudnya sistem kodifikasi digital Sibarkah dengan penambahan menu sampai dengan data pemeliharaan barang milik daerah di DPM PTSP Kabupaten Purworejo. Manfaat dari aksi perubahan ini yaitu dapat mempercepat proses identifikasi barang milik daerah. Yang kedua, dapat meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam administrasi barang milik daerah. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang milik daerah. Sasaran dari aksi perubahan ini yang pertama, bagi pengurus barang DPM PTSP, kemudian yang kedua, BPK PAD Kabupaten Purworejo, yang ketiga, Inspektorat Kabupaten Purworejo, dan yang keempat, masyarakat umum, pengunjung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Taufik Anggoro SIP, NIP 19710404 1994 03 1003. Jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Saya adalah alumni pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta tahun 2022. Dalam pelatihan tersebut saya mengambil judul aksi perubahan adalah penatausahaan dan pengelolaan arsip melalui digitalisasi arsip di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Tujuan daripada aksi perubahan ini terbagi dalam 3 jenis yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendek yaitu penatausahaan dan pengelolaan arsip digital di bagian sekretariat untuk periode bulan Januari sampai dengan Juni 2022 yang dilaksanakan melalui tahapan, yaitu pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pengorganisasian, yang ketiga tahap implementasi, serta yang keempat tahap evaluasi. Untuk tujuan jangka menengah yaitu kita melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan arsip digital di bagian sekretariat untuk periode bulan Juli sampai dengan Desember 2022. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang yaitu kita melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan arsip digital di bagian sekretariat untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Untuk jangka panjang ini kita laksanakan yaitu pelatihan
untuk aplikasi e-arsip ini nanti untuk semua puskesmas se-Kabupaten Purworejo. Sedangkan manfaat aksi perubahan penatausahaan dan pengelolaan arsip melalui digitalisasi arsip di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo terdiri dari beberapa manfaat, antara lain yang pertama manfaat untuk Dinas Kesehatan. Yang pertama itu memudahkan pengguna atau user pada masing-masing bagian di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dalam mengakses kembali dokumen yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan, sebagai bukti atau legalitas, dan sebagai rujukan historis. Yang kedua, dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana kearsipan. Yang ketiga, dapat meningkatkan nilai capaian reformasi birokrasi, terutama dalam capaian kinerja. Lalu manfaat untuk masyarakat atau stakeholder yaitu tersedianya data dan informasi secara tepat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama terkait informasi tentang kesehatan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik. Sasaran dari aksi perubahan penatausahaan dan pengelolaan arsip melalui digitalisasi arsip di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo adalah yang pertama, untuk karyawan dan karyawati Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, terutama pengelola arsip di masing-masing bidang. Di Dinas Kesehatan, di sini terdapat S1 sekretariat dan 3 bidang. Yang masing-masing bidang tersebut ada pengelolaan arsip, sehingga nanti dapat memudahkan dalam pencarian arsip. Yang kedua yaitu pengelola arsip di 27 puskesmas Kabupaten Purworejo. Hal tersebut dikarenakan nanti aplikasi ini akan kita gunakan di 27 puskesmas, sehingga diharapkan pengelolaan kearsipan di 27 puskesmas Kabupaten Purworejo dapat lebih baik dan lebih tertangani untuk masalah-masalah kearsipan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subowo SAP, selaku Lurah Lugosobo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, sebagai alumni PKP 1 PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2022. Sebagai alumni mengusung aksi perubahan dengan judul mewujudkan pelayanan administrasi pemerintahan melalui METU melayani di hari Sabtu Kelurahan Lugosobo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, tentunya dengan memiliki tujuan yaitu melayani publik khususnya di hari Sabtu agar lebih efektif dan efisien. Manfaatnya yaitu tentunya dirasakan oleh masyarakat, para pemangku kepentingan, dengan kesederhanaan kami melalui hari Sabtu, tentunya agar lebih maksimal, total, dan efektif dalam pelayanan, sekaligus masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam pelayanan publik. Adapun sasarannya yaitu para warga tentunya, khususnya juga sebagai pemilik tanah di wilayah Kelurahan Lugosobo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tolha Mansur, Jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, alumni peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2022 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta,
dengan aksi perubahan sistem manajemen pemeliharaan kendaraan dinas dengan QR Code di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. Tujuan dari aksi perubahan ini adalah yang pertama tujuan jangka pendek, yaitu tersedianya aplikasi sistem manajemen pemeliharaan kendaraan dinas dengan QR Code di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. Yang kedua adalah tujuan jangka menengah, yaitu terwujudnya pelayanan pemeliharaan kendaraan dinas secara cepat dan informatif kepada pengguna kendaraan dinas melalui sistem manajemen pemeliharaan kendaraan dinas dengan QR Code. Yang ketiga adalah tujuan jangka panjang, yaitu tercapainya peningkatan pelayanan pemeliharaan kendaraan dinas melalui sistem pemeliharaan kendaraan dinas dengan QR Code secara berkelanjutan. Manfaat dari aksi perubahan ini adalah yang pertama adalah manfaat bagi Dinas Perhubungan, yaitu memudahkan bagi pengelola pemeliharaan kendaraan dinas dalam pelayanan pemeliharaan kendaraan dinas. Yang kedua adalah manfaat bagi pengguna kendaraan dinas, yaitu pertama memudahkan proses pengajuan pemeliharaan rutin. Yang kedua meningkatkan kepedulian bagi pengguna kendaraan dinas. Yang ketiga dapat memberikan histori perawatan kendaraan dinas kepada pihak bengkel. Sasaran dari aksi perubahan ini adalah yang pertama pengelola kendaraan dinas, yaitu untuk memudahkan pengelola kendaraan dinas dalam pelayanan dan monitoring pemeliharaan kendaraan dinas. Yang kedua adalah bagi pengguna kendaraan dinas, yaitu memberi kemudahan bagi pengguna kendaraan dinas dalam mengecek riwayat pemeliharaan kendaraan yang dipakainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan judul proper, yaitu penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum melalui pemberdayaan kader siaga Trantibum atau KST di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Perkenalkan diri, nama saya Anang Rudi Bowo SH, NIP 196708271 2001-12-1001, jabatan Kasih Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Bahwa saya adalah alumni pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan 1, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta tahun 2022. Tujuan dari aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini yaitu yang pertama, satu, tujuan jangka pendek, terwujudnya situasi ketentraman dan ketertiban dari gangguan di masyarakat dengan memberdayakan kader siaga Trantibum atau KST sebanyak 3 desa di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Yang kedua, tujuan jangka menengah, yaitu terwujudnya situasi ketentraman dan ketertiban dari gangguan di masyarakat dengan memberdayakan kader siaga Trantibum atau KST sebanyak 6 desa di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Yang ketiga, tujuan jangka panjang, yaitu terwujudnya situasi ketentraman dan ketertiban dari gangguan di masyarakat dengan memberdayakan kader siaga Trantibum atau KST di semua desa sebanyak 21 desa di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Manfaat dari aksi perubahan ini yaitu yang pertama, bagi pemerintah Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, yaitu pertama, terwujudnya misi Bupati Purworejo. Yang keempat yaitu meningkatkan daya saing kualitas publik dan penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good government. Yang kedua, meningkatkan kualitas kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kualitas aparatur yang profesional, berintegritas tinggi, mampu menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat untuk membangun serta mendorong
bekerjanya sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good government. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Saya Suparmono SST, Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kemiri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 BPSDM Regional Yogyakarta tahun 2022. Saya mengambil inovasi pelayanan publik dengan judul Percepatan Preservasi Infrastruktur Jalan melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat PRC Kemiri di UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kemiri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo. Yang menjadi latar belakang kami mengambil judul ini adalah belum tertanganinya infrastruktur kerusakan jalan dan jembatan secara cepat, tepat, dan manfaat sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jalan aman, nyaman, dan manfaat dengan metode cepat, tepat, dan manfaat. Yang menjadi tujuan jangka panjang inovasi ini adalah terlaksananya percepatan preservasi infrastruktur jalan dan jembatan sepanjang satu ruas jalan di UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kemiri yang mengalami kerusakan ataupun berlubang dengan skala prioritas ataupun dengan data survei di wilayah kerja kami. Manfaat dari inovasi ini untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan penanganan jalan dan jembatan kabupaten, dan terciptanya sistem atau ketata laksanaan penanganan preservasi jalan dan jembatan dalam menindaklanjuti keluhan ataupun laporan masyarakat secara cepat, tepat, dan manfaat. Manfaat untuk pemerintah Kabupaten Purworejo adalah mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Purworejo, meningkatkan kualitas kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas aparatur yang profesional, berintegritas tinggi, mampu menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat untuk membangun serta mendukung berlangsungnya sistem manajemen pemerintahan. Sasaran dari inovasi ini adalah ruas-ruas jalan kabupaten yang ada di UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kemiri untuk meningkatkan terciptanya arus lalu lintas barang dan jasa yang lancar dan dapat membantu perekonomian masyarakat di wilayah kerja kami. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk judul percepatan preservasi infrastruktur jalan ini melalui pembentukan tim reaksi cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Arianto, Sarjana Keperawatan Nurse Register Manajemen selaku Kasih Penunjang Non-Medis di RSUD RA Cokronegoro Purworejo yang telah mengikuti diklat kepemimpinan pengawas dengan judul proper, yaitu peningkatan respon time pemeliharaan sarana prasarana dan alat medis melalui penerapan sistem aplikasi pelaporan kerusakan sarana prasarana dan alat medis atau SIGADIS di RSUD RA Cokronegoro. Adapun tujuan dari proyek perubahan tersebut adalah
Yang pertama, terbangunnya sistem aplikasi digital terkait pelayanan dan pengaduan perbaikan sarana prasarana dan alat medis di rumah sakit. Kemudian yang kedua, mempercepat proses respon terhadap kerusakan sarana prasarana dan alat medis sehingga pelayanan lebih maksimal. Yang ketiga, terlaksananya implementasi sistem aplikasi secara mandiri di rumah sakit. Selanjutnya adalah sasaran dari sistem aplikasi Sigadis tersebut adalah seluruh karyawan di RSUD RA Cokronegoro Purworejo yang bertugas di unit pelayanan. Manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan sistem aplikasi Sigadis tersebut adalah yang pertama, bagi penunjang non-medis, yaitu mewujudkan visi dan misi serta tata nilai RSUD RAA Cokronegoro Purworejo. Dan yang kedua, mempercepat sistem birokrasi, khususnya bidang penunjang non-medis dan manajemen rumah sakit pada umumnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penunjang non-medis, karyawan rumah sakit, karyawan penunjang non-medis, termasuk petugas IPSRS yang profesional, berintegrasi tinggi, mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat untuk membangun serta mendorong bekerjanya sistem tata kelola rumah sakit yang baik. Kemudian manfaat yang kedua, bagi direktur dan struktural di bawah direktur. Yang poin pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal fasilitas sarana prasarana dan alat medis di rumah sakit. Manfaat yang kedua, terciptanya sistem ketatalaksanaan, pelaporan dan pengaduan kerusakan, sarana prasarana dan alat medis yang terintegrasi dan inovatif. Manfaat ketiga, bagi pasien dan keluarga pasien. Pelayanan kepada pasien menjadi lancar dan terwujudnya kepuasan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Manfaat selanjutnya, meningkatkan kepuasan masyarakat. Selanjutnya, menerima pelayanan yang mudah dan cepat dalam hal kaitannya dengan sarana prasarana dan alat medis dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien. Bagi karyawan rumah sakit, manfaat yang dapat diambil adalah wujud inovasi pengembangan potensi dan kemampuan diri dalam menjalankan tugas melakukan pelayanan terhadap pasien. Demikian laporan proyek perubahan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Agus Purnomo, Sarjana Ekonomi dengan NIP 1975 08 13 1997 03 1003 dengan jabatan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Dr. Citro Wardoyo kelas B Kabupaten Purworejo. Saya merupakan alumni dari pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1, pengembangan sumber daya manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Kami melakukan aksi perubahan berupa digitalisasi peraturan dan keputusan direktur dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip dinamis di RSUD Dr. Citro Wardoyo kelas B Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan arsip dinamis terkait dokumen peraturan dan keputusan direktur secara efektif dan efisien. Manfaat dari aksi perubahan ini adalah 1. Penemuan dan pemanfaatan dokumen akan lebih cepat. Kedua, penghematan tempat karena sistem ini menggunakan aplikasi dan tersimpan dalam komputer atau media lain. Yang ketiga, risiko rusaknya dokumen kertas dapat diminimalisir karena tersimpan secara digital. Yang keempat, meminimalisir kehilangan dokumen. Yang kelima, lebih mudah dalam melakukan recovery data. Dan yang terakhir, yang keenam adalah bagian atau unit yang membutuhkan dokumen, peraturan, dan atau keputusan direktur tidak perlu datang lagi ke subbagian tata usaha, tetapi bisa membuka sendiri aplikasi di komputer masing-masing ruangan yang sudah
terkonek jaringan satu dengan yang lainnya. Sasaran dari aksi perubahan ini adalah karyawan dan pengelola arsip di lingkungan RSUD Dr. Citrowardoyo kelas B Kabupaten Purworejo. Cara pengoperasionalan aplikasi ini sangat mudah sebagaimana berikut. Hai Sobat, salam sehat. Berikut kami sampaikan sistem dokumentasi dan informasi hukum RSUD Dr. Citrowardoyo kelas B Kabupaten Purworejo. 1. Pastikan komputer yang dipakai terhubung dengan jaringan yang ada di RSUD Dr. Citrowardoyo kelas B Kabupaten Purworejo. 2. Buka browser Google Chrome atau Mozilla Firefox. 3. Ketik 192.168.0.14/sysdikhome. 4. Untuk user tidak perlu login. 5. Pilih dokumen yang akan dicari. 6. Tulis dokumen yang akan dicari di kolom search. 7. Akan muncul dokumen yang dicari dan dapat langsung di-download. Selesai. Mudah kan Sobat Sehat? Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Suwardi, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada BKPSDM yang telah disertakan mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas pada Angkatan 1 Kemendagri BKPSDM Regional Yogyakarta. Dengan melihat situasi dan kondisi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, sehingga saya membuat properti dengan judul penguatan implementasi budaya kerja aparatur melalui evidence based capacity building Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo. Yang menjadi latar belakang adalah yang pertama, permasalahan utama yang menjadi isu aktual adalah peranan kedisiplinan dan budaya kerja belum berjalan secara efektif dan efisien sehingga berdampak pada pelayanan pegawai dan hasil kinerja kurang optimal. Yang kedua, budaya kerja aparatur negara selama ini dinilai masih rendah atau belum maksimal sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan instansi pemerintahan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Terbaru Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sebagai upaya mewujudkan aparatur berintegritas dan profesional. Yang keempat adalah penguatan budaya kerja dan employer branding merupakan bagian dari strategi akselerasi transformasi SDM aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi. Untuk budaya kerja, yaitu dengan pedoman perilakunya adalah core values atau nilai-nilai inti, yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari pertama, berorientasi pelayanan yang terdiri dari memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan jabatan. Untuk pedoman perilaku yang ketiga adalah kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Keempat, harmonis. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, membangun di lingkungan kerja yang lebih baik. Yang kelima adalah loyal, memegang teguh Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Yang keenam adalah adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Yang ketujuh, kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dengan terimplementasikan capacity building melalui outbound dengan mengambil makna permainan secara informal, kerap digunakan sebagai penggalian potensi, ciri khas, karakter, dan aktualisasi diri lainnya. Refreshing dengan outbound bersama adalah solusi bagi pegawai untuk meningkatkan gotong royong, kesejahteraan, dan kesehatan dalam bekerja. Contoh makna atau arti permainan dalam capacity building yang dilaksanakan. Yang pertama adalah permainan tebak kata. Permainan tebak kata membutuhkan kerjasama atau tim yang solid sehingga akan tersusun dengan benar. Yang kedua, permainan memindahkan air dalam mangkok di atas meja. Seseorang atau pegawai tidak dapat melakukan sendiri untuk melangkah sampai ke tujuan apabila tidak ingin terjadi kegagalan. Yang ketiga, tebak lagu diberikan kepada ketua kelompok, artinya bahwa seorang ketua harus mempunyai daya tangkap yang cepat dan penyampaian yang benar, serta tidak banyak menggantungkan anggotanya. Dengan aksi perubahan tersebut mempunyai tujuan, yaitu pertama, dengan menggunakan tujuan jangka pendek. Jangka pendek tersebut terimplementasinya budaya kerja melalui evidence-based capacity building bagi ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo. Yang kedua, jangka menengah. Terselenggaranya pembinaan kedisiplinan berbasis budaya kerja berkelanjutan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Yang ketiga adalah menggunakan jangka panjang. Terselenggaranya pembinaan kedisiplinan berbasis budaya kerja berkelanjutan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun manfaatnya adalah pertama, menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik. Kedua, membuka seluruh jaringan komunikasi. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat adalah kebersamaan. Yang kelima, kegotong royongan. Keenam, kekeluargaan. 7, menemukan kesalahan dan cepat memperbaiki. 8, cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan
dari luar faktor eksternal seperti pelanggan, teknologi, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Yang 9 adalah mengurangi laporan berupa data-data dan informasi yang salah dan palsu. Sasarannya adalah sasaran penguatan implementasi budaya kerja yang dilaksanakan melalui evidence-based capacity building ini adalah seorang pegawai yang belum melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara maksimal. Bekerja kurang efektif dan efisien. Dengan demikian, target kinerja tidak tercapai, sehingga organisasi perangkat daerah akan mempengaruhi target kinerja tingkat kabupaten pula. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan tak lupa, apabila ada kata yang salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan masukan sangat kami harapkan dari Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.